Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting. Kemarin tanggal 28 Mei kita baru saja merayakan Hari Pentakosta. Nah, ada satu isu yang sangat kontroversial di dalam kekristenan ya seputar Pentakosta, yaitu tentang bahasa roh. Ya. Nah, kali ini saya akan bagikan kepada kita 3 jenis bahasa roh. Tentang topik seputar Pentakosta ini saya sendiri sudah pernah membahasnya secara detail di YouTube saya dengan nama yang sama, yaitu John Banamtuan. Saya sudah buat di playlist, dan bila saudara ingin belajar di sana, saudara bisa akses di sana. YouTube dengan nama yang sama, John Banamtuan. Ya, bila sulit menemukan, saya sudah buat di playlist. Oke, 3 jenis bahasa roh. Ya. Nah, jenis yang pertama tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ya, di situ dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam bahasa Inggris, misalnya Alkitab King James ataupun NIV, bahasa-bahasa lain ini diterjemahkan dengan istilah other tongues. Ya, tongues di sini artinya bahasa, misalnya mother tongue, ya, bahasa ibu. Jadi tongue di sini adalah tentang bahasa. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa other tongue, itu artinya bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa yang baru. Ya, nah jenis yang ini adalah tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan, tetapi dimengerti oleh orang yang mendengarkan, ya, seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya, di mana hari Pentakosta Roh Kudus tercurah untuk pertama kali. Di situ dikatakan ada banyak bangsa datang, ya, orang-orang Yahudi dari berbagai diaspora yang kembali untuk merayakan hari ke-50, yaitu hari panen atau hari hulu hasil. Dan tiba-tiba terjadi hari Pentakosta ini, dan murid-murid berbicara, walaupun mereka tidak mengerti, murid-murid yang mengucapkan ini, tetapi orang-orang yang dari berbagai daerah lain dengan bahasa mereka masing-masing, mereka bisa mengerti bahwa murid-murid itu memakai bahasa mereka untuk, ya, dan mereka mengerti bahasa itu, dan dikatakan bahwa mereka memuliakan Allah. Jadi tujuan daripada bahasa roh pertama ini pada waktu itu adalah supaya Injil bisa diberitakan kepada segala suku, kaum, bangsa, bahasa yang hadir pada hari Pentakosta di Yerusalem atau di Israel pada waktu itu. Ya, dan menurut catatan Alkitab, jenis ini hanya 1 kali terjadi pada hari Pentakosta. Tidak ada catatan lain di dalam Alkitab yang mengatakan atau menceritakan peristiwa yang sama. Jadi ini adalah satu-satunya peristiwa yang terjadi, yaitu bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan, tetapi dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan maupun yang mendengar. Ya, itu tercatat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 dan juga ayat 4. Siapa yang berkata-kata dan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi jenis yang kedua adalah dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Yang ngomong nggak ngerti, yang dengar apalagi, ya, sama-sama tidak mengerti, baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Ya, karena apa? Tujuan daripada bahasa roh jenis yang kedua ini adalah untuk membangun diri sendiri. Di sini walaupun yang mengucapkan tidak mengerti, tapi rohnya sedang berkomunikasi vertikal dengan roh Allah. Ya, jadi roh kita, roh orang percaya dengan roh Allah sedang berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dimengerti, dan itu adalah tujuannya untuk membangun diri orang itu sendiri. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46. Ya, ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius, ya,
Di situ dikatakan bahwa sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, jadi Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun tercurah atas orang-orang hadir pada waktu itu. Lalu orang-orang itu, ya, atau mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, inilah perbedaannya antara jenis yang kedua ini dan yang pertama, ya, di mana orang yang mengucapkan dan yang hadir sama-sama tidak mengerti. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka memuliakan Allah. Nah, kemudian kita tahu bahwa Cornelius ini adalah pejabat Romawi yang tinggal di Israel pada waktu itu. Ya, tentunya bahasa yang dipakai di Israel pada waktu itu adalah 3 bahasa, Yunani, Ibrani, dan juga Aram. Ya, jadi seharusnya orang-orang yang ada di ruangan itu setidaknya mereka mengerti 3 bahasa ini. Sehingga tidak perlu ada bahasa roh seperti jenis pertama, supaya orang-orang yang hadir yang mungkin tidak bisa 3 bahasa ini, ya, mereka bisa juga mengerti apa yang dikhotbahkan oleh Petrus. Ya, jadi ini memang jenis yang kedua yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan ataupun orang yang mendengarkan, tetapi dikatakan mereka memuliakan Allah. Begitu juga dengan terjadi pada Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, ya, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan memulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di sini juga tentunya ini Paulus menyampaikan firman kepada orang-orang yang setidaknya bahasanya sama, sehingga tidak perlu, ya, atau tidak terjadi seperti yang di pasal 2, di mana karena yang hadir dari berbagai bahasa sehingga perlu ada bahasa roh semacam itu supaya orang yang tidak paham bahasa lokal mereka bisa mengerti firman Tuhan itu. Jadi ini memang jenis kedua yang diucapkan oleh orang itu dan dia tidak mengerti, begitu juga mendengar, tetapi dikatakan bahwa mereka bernubuat. Jadi bahasa roh ini, jenis kedua ini untuk membangun diri sendiri, dan dikatakan mereka memuliakan Allah pada saat mengucapkannya dan juga mulai bernubuat. Ya. Nah, jadi di sini jelas sekali bahwa yang hadir tidak mengerti, begitu juga yang mengucapkannya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa roh yang merupakan karunia Roh Kudus, seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 10b. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 ini. Ya, di antaranya ada yang namanya karunia bahasa roh dan juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, jenis ini tentunya, ya, harus bahasa roh yang diucapkan dengan suatu pesan untuk jemaat Tuhan. Karena itu harus diperlukan seorang lainnya orang lain yang berkarunia, yang memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Ya, nah ini juga berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama, ya, tidak dimengerti oleh si yang mengucapkannya, tetapi tidak perlu diterjemahkan karena auto dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Nah, jenis yang ketiga ini sama seperti yang kedua, sama-sama tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan maupun yang mendengar, karena itu butuh karunia khusus untuk menafsirkannya. Kemudian yang menafsirkannya ini bisa orang lain yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, atau oleh orang itu sendiri yang mengucapkan. Ya, Paulus katakan bahwa dia juga harus berdoa supaya dia bisa menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi sama seperti yang kedua, tidak dimengerti oleh ucapkan ataupun yang mendengar, tetapi dan karena itu butuh karunia khusus untuk menafsirkan, karena dia mengandung satu pesan spesifik untuk jemaat Tuhan. Yang menafsirkan bisa orang lain yang berkarunia khusus, ya, atau orang yang mengucapkan itu sendiri, dia bisa berdoa supaya dia sendiri bisa menafsirkannya. Ya, seperti itu.